Oke, bagus. Lanjut. Huruf waw. Bagaimana cara menyebutkan huruf waw? Ah, itu dia. Wa. Dimonyongkan bibirnya, dibajukan bibirnya dulu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa am mim bertasydid apa hukumnya? Bagaimana cara membaca mim bertasydid? Sofia? Diapakan? Tidak. Mim dan nun bertasydid apa hukumnya? Mim dan nun bertasydid. Waalaikumsalam. Diapakan? Wajibul gun? Wajib guna, dengung ya. Betul kan? Coba diingat sekarang ya. Mim dan nun bertasydid didengungkan. Coba diingat ya. Disimpan di memori yang paling dalam. Ya, enggak apa-apa. Istilah itu sebenarnya kalau betul prakteknya untuk saat ini tidak terlalu perlu. Tapi kalau bisa, karena masih muda ya, Sofia kan masih muda ya, belum 30 tahun kan? Baru 21. Artinya ada peluang untuk sambil mengingat gitu ya. Nah, coba diingat ya, mim dan nun bertasydid wajib dengung atau wajibul gunnah. Wajibul gunnah kan sama aja, artinya kan sama. Lama dengungnya itu yang harus diperbaiki ya. Amma anna, seperti kalau tadi itu terlalu cepat dengung. Coba perbaiki lagi. Enggak, baca aja. Kurang. Kurang, sedikit lagi. Kurang lama dengungnya, sedikit lagi. Bagus. Kalian perhatikan di ha-nya. Ha itu kalau bisa dilatih lagi Sofia. Lihat Ustaz, Sofia. Ha. Kan bisa itu. Artinya bunyi ciri khas dari sifat ha itu lebih ditampakkan lagi. Bunyi pedasnya, istilahnya bunyi pedasnya. Okay. Kemudian sa itu termasuk syiddah ka, rokhawah ka atau bainiyah. Huruf terakhirnya tuh. Fahaddits. Huruf sa terakhir syiddah ka, bainiyah ka atau rokhawah? Bainiyah. Bainiyah apa hurufnya? Lin. Bagus. Lin kan ada nun tuh. Nah, lin u itu huruf apa? Itu dia. Termasukkah huruf sa? Tidak. Berarti sa termasuk mana? Syiddah kah atau rokhawah? Kalau syiddah tadi Ustaz bilang apa? Terhenti. Kalau rokhawah mengalir panjang ya. Mengalir panjang maksudnya lebih panjang daripada bainnya. Kalau syiddah itu ajid qatim bakat, itu hurufnya. Ajid qatim bakat, a hamzah, ji jim, ajid dal, ajid qa qaf qatim qatim ba, banya ba, kanya ka kat ta.
Ajid qatim bakat. Nah, itu ulama apa? Ulama itu suka dia bikin Berarti apa yang selain lin Umar sama ajid qatim bakat. Jadi ulama dulu seperti kalau mereka ingin menulis kitab seperti Matan Jazari supaya mudah dihafal, dia dibikin istilah yang apa namanya, yang mengandung nilai-nilai syair kan. Otak manusia itu kan kalau diselipkan sesuatu yang berhubungan dengan syair itu lebih mudah untuk menghafal. Itu ya. A itu bagaimana? A, I, U kan terhenti kan? Jim, U terhenti kan? Oke. Aji berarti jim. Aj itu terhenti juga sebenarnya, tapi dalam bersamaan dia punya sifat lain karena huruf itu minimal dia punya 5 sih. Berapa Umi? Umi udah belajar. Setiap huruf berapa punya sifat? Kira-kira 5. Setiap huruf itu wajib punya 5 sifat. Sifat 5 sifat yang melekat padanya. Okay. Aji berarti jim. Aj. Kalau dihilangkan qalqalahnya. Aj. I. Ud. Tapi kan karena dia harus bersamaan dengan qalqalah dan memang tidak mungkin untuk dipisah. Aj. Tapi dia syiddah dulu. Atau paling enak itu ketika tasydid sebenarnya. Ajja. Iji. Ud. Ju. Nah, kan ada syiddah di situ kan? Syiddahnya di sebelum qalqalah. Betul. Syiddah dulu. Ajid. Ajid qatim bakat. Aji maksud dal. Kita tasydidkan sajalah, dikolkolakan kadang-kadang, dimatikan kadang-kadang kurang jelas. Syiddah itu qalqalah Masuk semua huruf qalqalah. Huruf dal, ad, da, id, di, ud, du kan terhenti tuh. Nah, coba ikuti Ustaz supaya dapat timbangan qalqalahnya. Apanya? Syiddahnya. Ad, da. Nah, maka tidak boleh baca adda, iddi, uddu, gitu tidak boleh karena dia ada di sana sifat syiddah yang harus disempurnakan. Kan bisa saja dicepatkan adda, iddi, uddu. Salah dia. Bukan karena apa namanya? Bukan karena kecepatan bacaannya yang salah, bukan. Karena ada sifat syiddah yang harus disempurnakan. Ad-da, id-di, ud-du. Jadi ada masanya, ada waktu tertentu. Maka dalam apa itu? Wa haqqahu mustahaqqahu ya. Haqqahu wa mustahaqqahu. Ada hak dan mustahak yang harus disempurnakan. Hak itu tadi ada 5 sifat yang harus disempurnakan dan ini ada pada setiap huruf. Mustahaqqahu ada sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, itu tidak semua huruf punya. Itu harus disempurnakan. Ya, bukan karena tempo bacanya terlalu cepat, tidak. Itu salah itu, tetapi karena memang ada sifat yang harus disempurnakan. Apa lagi? Ajid. Dal udah tadi kan? Qa, aq, qa, iq, qi, uq, qu. Kenapa tidak boleh baca aqo, iqi, uqu? Kan bisa saja dibaca seperti itu kan? Kita kan mikirnya demikian kan? Salah. Karena ada sifat syiddah yang harus disempurnakan. Coba baca aqo, baca. Bukan to, yang bukan to, tapi ko. Bukan to, ko, aqo. Nah, ada itu dia, ada timbangannya. Timbul pertama tanya, timbangan ini di mana kita dapat Ustaz? Ini wajib didapatkan dari hasil talaqi. Coba bayangkan Umi, kalau kita menduga-duga sendiri, gimana kira-kira itu? Oh, perasaan saya aqqa. Seperti itu kayaknya. Kemudian ada yang satu lagi, perasaan Anda itu terlalu lama. Aqqa. Perasaan saya gitu. Itu masih terlalu lama. Ada si C bilang lagi, aqqa. Perasaan saya seperti itu. Jadi tidak bisa pakai perasaan. Kapan itu kita dapatkan? Ketika kita sudah talaki di depan guru. Kalau bisa jangan cuma satu saja. Kalau bisa jangan cuma satu guru ya.
Tapi banyak guru sehingga kita dapat timbangannya. Biasanya kalau guru dia bersanad, riwayatnya jelas. Adapun perbedaannya itu paling perbedaan yang kecil-kecil saja. Kalau perbedaan yang besar-besar itu sepanjang pengalaman Ustadz mustahil dijumpakan. Sana itu dari ulama sama Ustaz. Apa? Dari ulama itu. Sanad itu? Maksudnya asalnya dari ulama sama misalnya ulama dari Syafi'i itu kebanyakan orang yang sama bacaannya sama. Jadi sanad itu ada sanad ke-29, sanad ke-28, sanad ke dan itu khusus untuk Al-Quran, sepengetahuan Ustadz tidak peduli ya, bukan tidak peduli ya, kurang bagus bahasanya. Baik dia, mohon maaf ya, baik dia dari mazhab apapun yang berhubungan dengan Al-Quran ini, ketika dia mengatakan saya ini belajar riwayat Hafs an Asim Thariq Syatib, itu sama saja. Baik dia mazhab Syafi'i ya ini, dia sama dia. Karena dia kan jalurnya banyak ya. Yang kita pelajari baru satu, riwayat Hafs an Asim Thariq Syatibi. Ketika dia belajar riwayat yang ini, insya Allah sama standarnya. Cuma pengalaman Ustadz ya, saya tidak mengatakan semua sama pengalaman Ustadz. Walaupun nanti ada perbedaan, kita belajar syekh ini dengan syekh ini, guru ini dengan guru ini, biasanya perbedaannya cuma sedikit saja. Selagi riwayat yang kita pelajari sama. Kita belajar riwayat apa? Hafs an Asim Thariq Syatibi. Gitu ya. Oke, masuk qaf tadi udah ya. Ajid tatim ta lagi ya. Ta. Ada tadi masuk ta di situ. Tasydid enggak? Yang Sofia baca ada ta. Enggak ada ta ya. Oke. Ta. Ada timbangannya. Ta. Ti. Tu. Coba. Nah itu dia. Dari mana Ustaz saya bisa dapat timbangan itu? Dari hasil latihan. Berapa lama Ustaz? Ustaz pribadi 200 kali sehari dulu Ustaz. Semua kesalahan itu Ustaz catat. Ustaz dulu susah sebut huruf tebal itu susah sekali. Huruf sad, dad, ta dan za itu susah sekali. Hampir setahun lebih itu. Latihan dalam ketidaktahuan. Paham tak latihan ketidaktahuan? Perasaan kita udah benar, tapi pas ngaji di guru disalahkan terus. Ya, salah. Tapi perasaan sudah benar. Nah, perasaan sudah benar ini yang harus dihilangkan. Sebab kita guru, sebab kita murid. Kita terikat dengan adab muridnya. Kita terikat dengan adab murid. Ustaz sudah pernah rasakan semua itu. Latihan dalam jangka waktu yang lama dalam ketidaktahuan. Maksudnya gini, perasaan kita udah benar tapi masih salah. Jadi kalau misalnya rasanya dia diminta dikoreksi. Ya, minta dikoreksi. Dan ketika sudah disalahkan, sami'na wa ata'na. Nah, harus seperti itu. Tidak ada pilihan lain. Makanya saya selalu ingatkan, ketika kita sudah pastikan kita berguru kepada seseorang, sebelum kita berguru, sebelum kita duduk di depannya, sebelum kita ngambil ilmunya, pastikan dah kita ridho ndak ngambil ilmu dia. Gitu. Itu penting. Kalau kita terpaksa ndak usah, mending ndak usah. Itu nambah dosa saja. Mending cari saja majelis lain. Itu perlu sekali. Ndak, ini yang untuk kita. Nanti kan Sofia ini kan masih muda nih. Anda akan jumpa dengan guru-guru yang lain yang lebih banyak, syekh yang lain yang lebih banyak. Pastikan dulu kita ridho ndak mengambil ilmunya. Mohon maaf, setiap guru itu kan punya ciri khas, betul ndak Umi? Nah, Ustaz Ahmad orangnya santai. Bukan kami ndak tahu, kami tahu adab. Kami tahu adab sebelum ilmu, sebelum adab itu kami tahu. Tapi kami sadar kami ini bukan Muhammad, kami ini bukan Nabi Muhammad, kami bukan sahabat, dan yang kami hadapi itu tidak semuanya bercadar, tidak semuanya paham ilmu Al-Quran, tidak semuanya kuat imannya. Nah, itu yang kami hadapi itu. Kalau semuanya mohon maaf seperti ini, nah perlu kami kor-kor polis-polis sedikit tuh. Dimarah-marahin pun boleh, tidak ada masalah kan. Tapi yang kita jumpai bukan gitu. Mau saja dia ngaji, alhamdulillah. Mau saja dia ngaji, alhamdulillah. Tidak mungkin kita bahas tentang adab pada waktu itu ya. Ustaz paham tentang adab, Ustaz paham itu. Tapi pada akhirnya seorang pendidik mesti harus memahami
dengan siapa dia berhadapan, gitu ya. Demikian juga murid ya. Nah, itu perlu Ustaz sampaikan. Guru ini akan banyak. Dan Ustaz pernah berguru dengan guru yang banyak dengan materi yang sama. Tidak ada yang sama guru itu, tidak ada yang sama. Pasti berbeda, betul tak? Nih, betul. Pastikan kita ridho ndak duduk di depan. Kalau kita tidak ridho ndak usah cari guru lain. Karena ya, ketika kita ridho apa maksudnya? Ini nasihat ilmu kita. Ketika kita ridho apa maksudnya? Kita harus seperti gelas kosong. Gelas kosong itu bagaimana? Ya memang kita terima dari guru itu, walaupun berbeda. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu jadi masalah, Ustaz? Bukan jadi masalah. Sebab nanti ketika kita mengajar, ketika kita punya referensi yang lebih banyak, punya penjelasan lebih banyak, kita lebih luas dalam menjelaskan. Ya, seperti contoh ya, apa yang kita? Seperti basmalah itu ya. Seperti basmalah, seperti Al-Fatihah di akhir itu. Al-Fatihah di akhir ya. Ghairil maghdubi. Ustaz pernah jumpa dengan guru yang mengharamkan dibagi dua. Maksudnya kita berhenti. Ada haram, tidak boleh. Tidak boleh. Al-Fatihah itu yang ayat terakhir, Sofia, tidak boleh dia satu, tidak boleh dia harus satu napas. Ada. Ustaz pernah berjumpa dengan guru itu. Ustaz juga pernah berjumpa dengan guru yang membolehkan untuk dibagi dua. Sama dengan kha juga. Kha jangan heran, nanti ada kha tidak boleh ada ininya. Tidak boleh ada itunya. Ada juga nanti guru yang mengharuskan demikian, dan yang guru ini bukan selevel guru tapi selevel ulama, dua-duanya ulama. Pernah belajar keduanya. Jadi ambil kesimpulan yang bagaimana? Dia boleh, bukan boleh, dia harus berbunyi, tetapi tidak boleh juga terlalu dibuat-buat ataupun terlalu kasar. Dari mana Ustaz telaki dengan itu? Bisa kita sebut. Saya dulu pernah membacakan Al-Fatihah saya kepada syekh ini dan mendapatkan sanad. Itu perlunya guru itu, bukan untuk bangga-banggaan sanad itu enggak. Kita pernah mengkonfirmasi bacaan kita kepada guru yang bersanad bahwasanya dibenarkan, tidak dikoreksi, bahkan dibetulkan, dapat konfirmasi apa yang kita bacakan itu adalah benar dan dianjurkan kita untuk mengajarinya seperti yang kita bacakan di depan syekh tersebut. Nah, jadi kita ada pegangan kan? Kalau kita belum pernah baca kepada guru yang bersanad, kira-kira siapa yang membenarkan bacaan kita itu? Antara kha yang tidak dengan kha kan bingung kita jadi. Atau seperti ha, ada yang mengatakan tidak boleh terlalu keras, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Bagaimana kita mengambil sikap terhadap kedua pendapat tersebut? Itu makanya perlu banyak guru. Ketika kita berselisih, berbeda dengan guru yang satu. Ketika mungkin kalau saya juga bingung, misalnya kan guru yang ini ngajarnya ini, itu yang satu lagi ngajarnya beda. Kadang saya lupa gitu. Ya itu makanya saya katakan tadi, ambil saja ilmunya. Makanya saya katakan tadi, sebelum berguru perlu memastikan guru kita itu siapa. Itu perlu sekali. Untuk level sekarang ya, kecuali memang betul-betul tidak bisa baca Quran. Kalau belum bisa baca Quran masih boleh lah. Tapi kalau sudah mulai mendalami, perlu untuk memastikan guru kita itu siapa sebenarnya. Gitu ya. Oke, Sofia. Habiskan, Sofia.